Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata pelajaran seni budaya, kita masih membahas bab 2, yaitu menggambar ilustrasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan memiliki 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah bentuk objek gambar ilustrasi. Yang kedua, bahan dan alat menggambar ilustrasi. Yang ketiga, dasar-dasar pembuatan gambar ilustrasi. Dan yang keempat adalah langkah-langkah menggambar ilustrasi. Masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu bentuk objek gambar ilustrasi. Dibedakan menjadi 2. Yang pertama, menggambar ilustrasi dengan menggunakan objek langsung, dan yang kedua adalah menggambar ilustrasi dengan menggunakan objek tak langsung atau tidak langsung. Menggambar ilustrasi dengan menggunakan objek langsung. Objek langsung yang di sini yang saya maksud adalah objek yang ada di lingkungan sekitar kita. Misalnya manusia, hewan, tumbuhan, dan benda. Yang pertama, gambar manusia. Untuk dapat menggambar bentuk manusia yang baik, kita harus menguasai proporsi dan anatomi. Apa itu proporsi? Proporsi artinya adalah perbandingan ukuran pada bagian-bagian tubuh manusia. Sedangkan anatomi adalah bentuk dari bagian-bagian tubuh. Prinsip proporsi dan anatomi ini juga berlaku dalam menggambar makhluk hidup lainnya. Gambar selanjutnya adalah gambar binatang. Proporsi dan bentuk tiap jenis binatang tentu berbeda. Misalnya, ada perbedaan antara kuda dan kambing, kerbau, singa, dan jerapah. Demikian pula dengan bentuk-bentuk binatang air dan binatang yang bersayap. Gambar selanjutnya adalah gambar tumbuhan. Tumbuhan juga beragam jenisnya dan masing-masing memiliki bentuk yang berbeda. Pohon mangga mempunyai bentuk khas tersendiri, berbeda dengan pohon palem. Perbedaan-perbedaan itu antara lain pada proporsi secara keseluruhan bentuk, bentuk cabang, ranting, batang, dan daun. Gambar selanjutnya adalah gambar benda. Terdapat beragam benda di sekitar kita, baik benda-benda alam maupun benda-benda yang dihasilkan oleh manusia. Masing-masing benda memiliki karakter yang khas yang berbeda antara benda yang satu dengan benda yang lainnya. Misalnya, bentuk sapu lidi berbeda dengan bentuk ember, dan lain sebagainya. Menggambar ilustrasi dengan menggunakan objek tak langsung. Menggambar ilustrasi dengan objek tak langsung lebih mengandalkan imajinasi. Hasil gambar ilustrasi dengan objek tidak langsung dapat berupa kartun, karikatur, dan bentuk gambar ilustrasi yang lain. Gambar ilustrasi tidak harus yang sebenarnya. Walaupun berdasarkan imajinasi, gambar tetap tidak boleh menyimpang dari kaidah-kaidah atau aturan gambar ilustrasi, yaitu sederhana, mudah dimengerti, dapat menjelaskan isi, dan menarik. Pokok bahasan yang kedua,
yaitu bahan dan alat menggambar ilustrasi. Ilustrasi umumnya dibuat di atas kertas. Kertas yang baik untuk menggambar adalah yang memiliki permukaan halus dan berwarna putih dengan ketebalan yang cukup. Pada prinsipnya, tidak ada batasan, baik media atau teknik dalam menggambar maupun melukis. Namun, pada umumnya, peralatan yang digunakan antara lain adalah drawing pen, spidol dengan beragam ukuran, pena tulis, kuas dengan beragam ukuran, dan pensil. Pewarna ilustrasi bisa dibuat hitam putih atau beragam warna. Media pewarna itu ada bermacam-macam. Misalnya, pensil warna, cat air, krayon, cat poster. Selain menggambar dengan cara manual, teknologi digital sekarang telah memungkinkan membuat gambar ilustrasi. Berikut pewarnaannya dengan menggunakan komputer. Masuk pada pokok bahasan yang ketiga, yaitu dasar-dasar pembuatan gambar ilustrasi. Yang pertama, penguasaan teknik dalam pembuatannya. Tampilan gambar yang menarik sangat ditentukan oleh keahlian pembuatnya. Objek ilustrasi dibuat dengan penguasaan menggambar bentuk yang baik dan menarik. Prinsip ini merupakan hubungan antara pembuat dengan gambar yang dibuat. Dasar yang kedua yaitu pesan yang tercantum di dalamnya. Gambar ilustrasi yang ditampilkan harus sesuai atau satu kesatuan dengan isi cerita. Pesan yang terdapat pada cerita tersebut dapat ditampilkan secara tepat melalui gambar. Misalnya, tokoh Malin Kundang dapat digambarkan dengan kesan angkuh dan kaya raya, sesuai dengan isi cerita. Dasar yang ketiga adalah mudah dipahami. Sebuah gambar yang menarik memiliki satu kesatuan antar unsur yang harmonis. Gambar yang menjadi titik pusat perhatian dapat ditampakkan dengan jelas atau dominan. Dengan kata lain, tampilan gambar mempunyai kekuatan sebagai daya tarik terhadap penikmat atau pembacanya. Prinsip ini berhubungan antara gambar dengan pembaca. Pokok bahasan yang terakhir yaitu langkah-langkah menggambar ilustrasi. Yang pertama adalah gagasan atau ide. Yang kedua sketsa. Dan yang ketiga adalah pewarnaan gambar. Gagasan atau ide. Sebelum menggambar ilustrasi, kita harus memahami betul tuntutan atau pesan yang terkandung di dalam teks cerita atau sejenisnya. Contohnya, ilustrasi cerita pendek tentang cerita rakyat Malin Kundang. Jadi kita harus memperhatikan yang pertama, memilih adegan yang paling menonjol pada teks atau cerita. Yang kedua, menentukan atau membayangkan objek yang akan ditampilkan dalam gambar. Misalnya, Malin Kundang dan ibunya dengan latar belakang kapal besar dan beberapa orang anak buahnya.
Gagasan yang ketiga yaitu memahami perwataan tokoh-tokoh dalam cerita. Mana yang perlu ditampilkan dengan wajah jahat, congkak, kejam, dan lain sebagainya. Dan mana yang ditampilkan sebagai orang yang sedih, prihatin, miskin, dan lain sebagainya. Penggambaran yang penuh ekspresi akan memberikan kesan gambar yang lebih menarik atau memikat. Langkah yang kedua yaitu sketsa. Proses pengerjaan gambar diawali dengan membuat sketsa menggunakan pensil. Sketsa cukup dibuat secara sederhana. Penekanan pensil tidak perlu terlalu tegas. Perlu diperhatikan unsur-unsur keseimbangan, komposisi, perspektif, dan lain sebagainya. Langkah yang ketiga adalah pewarnaan gambar. Dalam pewarnaan gambar, baik dengan teknik hitam putih maupun pembagian warna, perlu diperhitungkan unsur-unsur yang merupakan efek dari kesan pencahayaan. Gambar yang menarik selalu dipengaruhi oleh kesan pencahayaan yang tepat. Artinya, mana yang mendapat kesan gelap dan mana yang mendapat kesan yang terang. Serta dapat menentukan dari mana sinar itu datang dan kemana jatuhnya bayangan. Pewarnaan yang disertai penempatan bayangan dapat memberikan kesan 3 dimensi pada gambar tersebut. Cukup sekian materi dari Bu Yusi untuk menggambar ilustrasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.